Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, Eliana di sini. Apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Oke teman-teman, pada video ini saya akan membahas pembagian software berdasarkan jenisnya. Di sini ada 4 poin, yaitu yang pertama sistem operasi, Microsoft Office, bahasa pemrograman, dan terakhir yaitu program utility. Oke teman-teman, langsung saja ke yang pertama yaitu sistem operasi. Yang pertama ada Windows. Nah, di sini pengembang Windows itu yaitu Microsoft Corporation. Windows 1.0 dirilis pada November 1985. Ini adalah rilis untuk pertama kalinya dan populer di kalangan pengguna rumah dan perusahaan. Antarmuka penggunaan grafis dengan tampilan desktop, start menu, dan text bar. Biasanya lisensinya berbayar, tetapi ada juga yang versi gratis seperti Windows 10 S Mod. Kelebihannya yaitu memiliki dukungan aplikasi yang luas, mudah digunakan, dan kompatibilitas yang baik dengan perangkat keras. Kekurangannya sendiri yaitu rentan terhadap serangan malware dan virus, dan terkadang mengalami masalah stabilitas. Oke, lanjut. Yang kedua ada macOS. Pengembangnya yaitu Apple Inc. Dirilis pertama kali pada tahun 2001 sebagai penerus dari sistem operasi macOS Classic. Umumnya digunakan oleh pengguna Apple terutama di produk Mac seperti MacBook, iMac. Antarmuka sendiri penggunaan grafis dengan Dock, Finder, dan Spotlight Search. Lisensinya hanya dapat diinstal pada perangkat keras Apple. Kelebihannya memiliki desain yang elegan, stabil, dan memiliki integrasi yang baik dengan produk Apple lainnya. Adapun kekurangannya yaitu terbatas pada perangkat keras Apple dan tidak memiliki dukungan aplikasi sebanyak Windows. Oke, yang ketiga ada Linux. Pengembangnya yaitu komunitas open source dan berbagai perusahaan. Kernel Linux dirilis pada tahun 1991 oleh Linus Torvalds. Umumnya digunakan dalam server, superkomputer, dan semakin populer di kalangan pengguna desktop. Adapun kelebihannya Linux itu lebih stabil, aman, dan fleksibel, mendukung berbagai aplikasi open source. Kekurangannya yaitu memerlukan pengetahuan teknis yang lebih dalam untuk konfigurasi dan pengolahan dibandingkan dengan Windows dan macOS. Kurangnya dukungan resmi dari beberapa vendor perangkat keras dan perangkat lunak. Oke, lanjut yang kedua yaitu bagian-bagian Microsoft Office. Di sini ada yang pertama yaitu Microsoft Word yang sangat terkenal sekali. Word adalah program pengolah kata yang memungkinkan pengguna untuk membuat, mengedit, dan mengatur dokumen teks. Ini mencakup fitur seperti pembuatan daftar, pengaturan halaman, penambahan gambar, dan pemeriksaan ejaan dan tata bahasa. Word juga menyediakan berbagai template untuk memudahkan pembuatan dokumen seperti surat, laporan, dan brosur. Yang kedua ada Excel. Microsoft Excel adalah spreadsheet program yang digunakan untuk mengatur, menganalisis, dan menghitung data numerik. Ini menyediakan berbagai fungsi matematika dan statistik, pembuatan grafik, dan kemampuan untuk membuat rumus yang kompleks. Excel juga berguna untuk membuat anggaran, grafik, dan analisis data. Jadi teman-teman yang berhubungan dengan angka sebaiknya memakai Excel lebih baik. Oke, yang ketiga ada PowerPoint. PowerPoint adalah program presentasi yang memungkinkan pengguna untuk membuat tata letak slide, menambahkan teks, gambar, grafik, dan multimedia lainnya. Ini juga menyediakan efek transisi antar slide, animasi, dan alat untuk mendesain presentasi yang menarik. PowerPoint sering digunakan untuk presentasi bisnis, pendidikan, dan masih banyak lagi.
Oke, yang keempat ada Microsoft Access. Access adalah program basis data yang memungkinkan pengguna untuk membuat dan mengelola database. Ini menyediakan alat untuk merancang tabel, query, formulir, dan laporan. Access memungkinkan pengguna untuk menyimpan, mengatur, dan mengambil data dengan mudah, serta memungkinkan untuk membuat aplikasi basis data yang disesuaikan. Oke teman-teman, lanjut yang ketiga yaitu macam-macam bahasa pemrograman. Di sini ada 5, yaitu Java, C++, Python, PHP, dan HTML. Yang pertama ada Java. Java adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang bersifat objek dan dapat berjalan pada berbagai platform karena menggunakan JVM, Java Virtual Machine. Java terkenal karena keamanan, portabilitas, dan kemampuannya untuk membangun aplikasi yang kompleks. Memiliki dukungan penuh untuk paradigma pemrograman berorientasi objek. Memiliki sistem tipe data yang ketat untuk mencegah kesalahan tipe data saat kompilasi. Adapun contoh penggunaannya yaitu pembangunan aplikasi perangkat lunak enterprise, permainan, aplikasi seluler, dan sebagainya. Yang kedua ada C++. C++ adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang serbaguna dan kuat. Ini adalah ekstensi dari bahasa C dengan penambahan fitur-fitur seperti pengelolaan memori yang lebih baik dan dukungan untuk pemrograman berorientasi objek. C++ memberikan kendali yang lebih besar atas penggunaan sumber daya komputer dan kinerja aplikasi. Dukungan penuh untuk paradigma pemrograman berorientasi objek. Contoh penggunaannya yaitu pengembang perangkat lunak sistem, permainan, aplikasi desktop, aplikasi grafis, dan perangkat lunak sistem tertanam. Oke, selanjutnya ada Python. Python adalah bahasa pemrograman yang juga tergolong tingkat tinggi, yang bersifat dinamis dan mudah dipelajari dan mudah dibaca. Ini menekankan kode bersih dan sintaksis yang jelas, membuatnya sangat populer di kalangan pengembang pemula dan profesional. Adapun Python memiliki sintaks yang bersih dan mudah dimengerti, tidak perlu mendeklarasikan tipe variabel secara eksplisit. Kode Python dapat dijalankan di berbagai platform tanpa perubahan. Nah, adapun contoh penggunaannya yaitu pengembangan web, ilmu data, pengembang perangkat lunak, scripting, otomatisasi, dan pengembangan game. Oke, selanjutnya ada PHP. PHP adalah bahasa pemrograman script server yang paling umum digunakan untuk pengembangan web. Dirancang khusus untuk membangun aplikasi web dinamis dan interaktif. PHP dirancang khusus untuk bekerja dengan HTML dan dapat disisipkan langsung ke dalam kode HTML. Jika Anda akrab dengan C atau bahasa sejenisnya, PHP akan sangat terasa familiar karena ada kemiripan. Open source. PHP adalah perangkat lunak open source, sehingga mudah diakses dan dapat dikembangkan oleh komunitas. Contoh penggunaannya adalah pengembangan situs web dinamis, aplikasi web, content management system, forum, dan e-commerce. Terakhir, bahasa pemrograman ada HTML. HTML atau Hypertext Markup Language adalah bahasa markup standar untuk membuat halaman web dan aplikasi web. HTML digunakan untuk menentukan struktur dan konten sebuah halaman web. Hyperlinks. Nah, di sini HTML memungkinkan penggunaan hyperlink untuk membuat tautan antara halaman web. HTML memungkinkan pembuatan formulir yang digunakan untuk interaksi pengguna, seperti pengiriman data ke server. Contoh penggunaannya yaitu pembuatan halaman web statis dan dinamis, pengembangan aplikasi web, pembuatan email HTML, dan pembuatan dokumen web.
Oke, yang terakhir ada program utility. Yang pertama yaitu antivirus. Antivirus adalah program yang dirancang untuk mendeteksi, mencegah, dan menghapus malware dari komputer atau perangkat lainnya. Malware dapat berupa virus, worm, trojan, spyware, dan berbagai jenis ancaman digital lainnya. Adapun cara kerjanya, antivirus memindai file-file dan area-area sensitif sistem untuk mencari tanda-tanda infeksi malware. Beberapa antivirus menggunakan pendekatan deteksi tanda-tanda perilaku, sementara yang lain mengandalkan database definisi malware yang diperbarui secara berkala. Adapun fitur tambahannya, beberapa antivirus juga menyediakan fitur tambahan seperti firewall, proteksi web, proteksi email, dan kontrol orang tua untuk meningkatkan keamanan secara keseluruhan. Oke, lanjut. Yang kedua ada Disk Cleaner. Disk Cleaner adalah program yang dirancang untuk membersihkan file-file sementara, sase, cookie, dan sampah lainnya dari sistem komputer. Ini membantu membebaskan ruang penyimpanan dan meningkatkan kinerja sistem. Adapun cara kerjanya adalah Disk Cleaner menganalisis file-file yang tidak diperlukan atau sudah kadaluarsa, kemudian memungkinkan pengguna untuk mengalih file mana yang ingin dihapus. Ini dapat mencakup file sementara dari browser web, file sase aplikasi, dan file log system. Manfaatnya, membersihkan disk secara teratur dengan Disk Cleaner dapat mengoptimalkan kinerja sistem, mempercepat waktu booting, dan memperpanjang umur penyimpanan. Oke, yang terakhir ada Disk Defragment. Adalah program yang digunakan untuk mengoptimalkan pengaturan data pada hard disk. Ini mengurangi fragmentasi file dan mengatur ulang data sehingga membantu meningkatkan kecepatan akses dan kinerja disk. Cara kerjanya yaitu saat data disimpan dan dihapus dari hard disk, celah-celah kosong muncul dan file-file akan dapat menjadi terfragmentasi. Artinya, bagian-bagian file tersebar di berbagai lokasi fisik pada disk. Disk defragmenter mengumpulkan bagian-bagian yang tersebar ini menjadi satu tempat, sehingga meningkatkan kecepatan akses. Proses defragmentasi biasanya memakan waktu, tergantung pada beberapa besar dan seberapa fragmentasi disk tersebut. Ini dapat dilakukan secara manual atau dijadwalkan secara otomatis untuk berjalan pada waktu-waktu yang tidak aktif. Dengan menggunakan kombinasi ketiga program utility ini secara teratur, pengguna dapat menjaga keamanan dan kebersihan dan kinerja optimal dari sistem komputer kita. Oke teman-teman, itulah tadi penjelasan singkat dari saya. Semoga teman-teman sekalian dapat mengambil sedikit banyaknya pelajaran dari yang telah saya paparkan tadi. And see you everybody. Goodbye.